Saya tidak akan berbicara banyak, cuma menggarisbawahi beberapa poin mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Di antaranya adalah Pak Bupati mengatakan harus terjadi pemekaran. Kalau saya harus terjadi sejauh itu memang sesuai dengan tujuan pemekaran. Di PP 129 tahun 2000 jelas di sana dikatakan bahwa pemekaran ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa ada satu kesenjangan antara kota, kemudian Banyumas, kemudian Banyumas Barat. Nah, ini saya pikir menjadi PR yang harus bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kita melihat betul hari ini bahwa pembangunan itu cenderung dominan di kota. Jadi seolah-olah hari ini pemerintah daerah memang belum menyiapkan langkah strategis bagaimana menyiapkan pemekaran ini berjalan dengan baik. Pembangunan di daerah-daerah Banyumas dan Banyumas Barat hari ini itu seolah tidak tersentuh. Kita lebih banyak melihat pembangunan yang wah di Kota Purwokerto ini. Ada patung gada, kemudian perbaikan taman-taman dan jalan semuanya mulus. Kalau kita melihat di daerah-daerah pinggiran Banyumas dan Banyumas Barat ini kita masih sangat memprihatinkan. Kemudian terkait dengan pemekaran ini, sebenarnya pemekaran ini adalah amanat dari Konstitusi pasal 18 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1. Kemudian di tingkat nasional, desain besar penataan daerah ini memang dilaksanakan dari tahun 2010 sampai 2025. Artinya bahwa pemerintah membuka keran kesempatan daerah untuk melakukan pemekaran. Dan pemekaran ini harus didasarkan atas usulan dari masyarakat. Tentu dengan parameter dan indikator yang harus sesuai dengan aturan. Nah, kemudian DPRD kemarin kita sudah mengundang tokoh masyarakat, kemudian kepala desa, kemudian para pengambil kebijakan di tingkat daerah, itu kita sudah mengundang, yaitu pada tanggal 2, tanggal 10, dan tanggal 12 Maret 2020. Nah, saat kita mengundang kepada beberapa tokoh masyarakat ini, sebagian besar masyarakat Banyumas itu menyetujui adanya pemekaran daerah. Kemudian kita mintakan pertimbangan, apakah pemekaran ini menjadi 2 atau menjadi 3. Maka mayoritas dari tokoh masyarakat tersebut mengatakan bahwa Banyumas kalau mau dimekarkan ini harus menjadi 3. Karena kita bisa membayangkan kalau menjadi 2, maka tujuan dari pemekaran mendekatkan proses administrasi pemerintahan akan semakin tidak dapat terwujud. Jadi kalau kabupatennya di Banyumas, kemudian Baturaden harus ke pemerintahan, ke kantor bupati, harus melewati Purwokerto, kemudian Pekuncen, Aji Barang, kita bisa membayangkan bahwa kalau ini Banyumas menjadi 2, maka tujuan dari pemekaran itu tidak dapat terwujud. Selanjutnya, bahwa ada beberapa aspek yang terkait dengan proses pemekaran Kabupaten Banyumas. Aspek ini harus ada kejelasan parameter dan indikatornya. Ada beberapa mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan lebih banyak didiskusi. Yang pertama adalah kalau kita berbicara tentang aspek ekonomi, maka dalam desain besar penataan daerah itu parameter yang harus terpenuhi adalah paling tidak ada 4. Yang pertama adalah parameter kesejahteraan sosial, indikatornya adalah
IPM minimal 65. Indeks pembangunan manusia itu harus 65. Nah, saat ini Banyumas di tahun 2018 indeks pembangunan manusia itu mencapai angka 71,30. Jadi sebenarnya secara aspek keseluruhan Banyumas ini memang sangat layak untuk dimekarkan. Kemudian yang kedua adalah parameternya adalah pertumbuhan ekonomi. Minimal rata-rata adalah 5%. Dan Banyumas tahun 2019 ini pertumbuhan ekonominya adalah 5,6. Kemudian ada parameter potensi ekonomi, kemudian potensi sumber daya alam dengan indikator kelayakan jumlah deposit berdasarkan data hasil studi. Saya pikir ini semua bisa terpenuhi. Kemudian ada parameter dari aspek keuangan daerah. Ada indeks kapasitas fiskal, harus minimal adalah 0,75. Nah, untuk Banyumas karena ini masuk Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, memang untuk indeks kapasitas fiskal ini memang sangat tinggi, yaitu di atas 1,959. Kemudian rasio PAD dengan jumlah penerimaan daerah itu harus berbanding 20%. Artinya bahwa PAD Banyumas itu harus ada minimal 20% untuk melakukan pemekaran. Nah, hari ini kalau melihat data bahwa Banyumas saat ini memang memiliki prosentase yang memang agak minimal sekali, yaitu 20,45%. PAD kita hari ini adalah sekitar 729 miliar. Kemudian penerimaan daerah kita adalah sekitar 3,568 triliun. Artinya kalau kita mengacu kepada 20% ini terpenuhi. Kemudian aspek lain yang mungkin menjadi pertimbangan sebuah pemekaran, ada aspek politik sosial, kemudian demografi. Kalau demografi jelas dapat terpenuhi, karena demografi ini adalah minimal jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk Banyumas hari ini itu adalah hampir sekitar 2 juta. Sedangkan pemekaran proses itu minimal harus ada angka untuk kabupaten itu 125.000, kemudian untuk kota adalah 100.000. Artinya untuk aspek demografi ini Banyumas sangat layak untuk dimekarkan. Kemudian kalau kita melihat aspek yang lain, kita di sini akan berbicara 4 aspek tadi, yaitu aspek ekonomi, politik, administrasi, dan lingkungan. Aspek politik, parameternya adalah konsolidasi politik di tingkat lokal. Partisipasi dalam pilkada setempat itu harus tinggi. Maka untuk Banyumas ini memang partisipasi masyarakatnya sangat tinggi, yaitu 78%. Artinya ini juga memenuhi untuk tahap pemekaran. Kemudian parameter yang lain, kohesivitas sosial, kemudian sampai akulturasi budaya, saya pikir ini untuk Banyumas sangat layak untuk dimekarkan. Jadi artinya bahwa secara administrasi Banyumas ini itu memang sangat layak untuk dimekarkan. Cuman proses kesiapan pemerintah ini memang harus ada satu komitmen bersama. Bukan bahwa karena kalau saya datang ke masyarakat itu, kalau saya berbicara pemekaran, maka pertanyaannya selalu aku jadi anggota DPR, aku jadi bupati. Artinya tujuan mensejahterakan ini hampir diabaikan. Justru kebanyakan adalah kepentingan politik ya yang dikedepankan. Siapa bupatinya, kemudian dapat apa dan sebagainya. Nah, ini barangkali yang menjadi PR kita bersama, bagaimana ISNU bisa membuat satu rekomendasi yang matang yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah, sehingga proses pemekaran Banyumas ini
kalau bayangan saya ini paling cepat itu 2027. Tapi proses hari ini Bupati masih ada 2 tahun. Artinya harus ada komitmen yang tinggi, harus ada kemauan yang tinggi untuk bisa meletakkan dasar-dasar pembangunan di wilayah Banyumas dan Banyumas Barat. Demikian mungkin barangkali sekedar tambahan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.